Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat pagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman, wadidaw semuanya, di pagi yang berbahagia ini Mimin doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan diberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, semalam kita sudah menyaksikan sama-sama ya bagaimana aksi para rider MotoGP di Sachsenring MotoGP Jerman ya, yang mana itu salah satu MotoGP terakhir paruh musim ya. Paruh musim pertama itulah MotoGP terakhir, dan kita akan menunggunya sampai tanggal 2, 3, 4 Agustus baru ada MotoGP lagi, itu pun di Inggris teman-teman, Silverstone ya, Inggris ya. Nanti di Silverstone mereka para rider semuanya menggunakan livery jadul teman-teman ya, sudah diumumkan kemarin, yang mana mereka akan menggunakan livery jadul zaman dulu ya teman-teman. Kita lihat nanti bagaimana penampakan daripada moto-moto para tim semuanya ya, pasti akan keren sekali ya. Oke, kita bahas untuk sekali ini adalah hasil tadi malam teman-teman, yang mana tidak dijangka dan tidak diduga ya. Tanpa ku sangka, tiada ku duga, duo Marquez naik 2, 3 podium pertama Francesco Bagnaia. Oke, ini semuanya hibah teman-teman, hibah daripada Jorge Martin. Yang mana Jorge Martin Crest menghibah juaranya kepada Francesco Bagnaia, dan Francesco Bagnaia podium pertama, dan Alex Marquez dan Marc Marquez di podium 3 dan 2 teman-teman ya. Jadi ini adalah hibah daripada Jorge Martin, itu tidak bisa dipungkir lagi teman-teman, tidak bisa dipungkir lagi. Namun yang di sini apa yang tidak dikatakan Marc Marquez di TV, apa yang Marc Marquez tidak mengatakannya di TV, apa? Saya tidak ingin mengambil resiko naik podium bersama saudara saya, dibilang. Maksudnya tidak mengambil resiko, ini tidak dijangka gitu ya, tidak dijangka ya. Yang mana dia mengatakan, ketika saya kaku saya tidak bersembunyi, dan ketika saya kaku Anda bisa melihatnya. Jadi hari ini saya tiba di kotak penalti dan saya berkata, hari ini saya lebih baik, terutama karena kemarin saya mendapatkan dampak kuat yang membuat patah tulang. Tulang rusuk sudah dikesampingkan dan semuanya berotot. Dan hari ini kenyataannya para fisikawan telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dokter juga. Memang benar saya pergi dengan koktail yang kuat untuk balapan, tetapi saya merasa jauh lebih baik, dan fakta tadi pagi saya bilang ke tim, hari ini tidak akan mempan buat saya. Buat apapun menyulitkan. Jadi kemarin tidak mempengaruhi apapun. Sakit tapi tidak mempengaruhi performa. Tulang rusuk kemarin karena dada yang bergerak, motornya. Tapi hari ini lebih baik. Marquez mengatakannya sebelum berlomba ya, bersama si Manuel Pichano Bekeles. Cerita tentang comeback dan terutama perselingkuhan Morbidelli yang saya yakin telah membuat Anda bergairah. Ya, saya tidak akan menipu Anda. Anda sudah melihat saya, yaitu saya melakukan comeback dengan sangat konstan, sangat tepat, tanpa melebih-lebihkan. Itu yang saya katakan kemarin. Dimanapun saya pergi, saya akan melakukannya sampai di sana. Saya tahu saya punya ritme. Saya tahu saya akan mengejar mereka, dan saya mendedikasikan diri saya untuk tetap tenang. Dengan Morbidelli, saya mengalami kesulitan untuk menyalip, tetapi saya bersabar. Saya melihat dia sering menggunakan ban, dan saya katakan cepat atau lambat dia akan mulai melaju lebih lambat, dan saya selalu mendapat podium di antara kedua alis saya. Sejak saya punya saudara di sana yang berada di depan, tapi dengan Morbidelli 2 lap lalu dia sudah melebar dan saya sudah mengajarinya. Saya bilang, kalau kamu melaju jauh lagi
lagi saya akan taruh di sini. Tapi dia hanya melaju lebih jauh dan saya bilang baiklah saya akan melaju. Dan dia menutup keras kontak kuat. Saya hampir terjatuh airbag dan ini lalu ia bertarung dengan Bastian ini. Dan ketika saya unggul saya memintanya di tikungan terakhir dan saya memberinya sedikit sebuah pindah. Tidak, aku masuk dengan kuat. Aku masuk sedikit kuat, tapi itu satu-satunya cara untuk masuk. Jika kamu bermain kuat, aku bermain kuat. Anda harus menurunkan kepada saudara dan teman. Tidak, lihat aku dan kakakku sedang bekerja. Saya tahu waktunya apa yang saya lakukan setiap putaran dan saya katakan karena cara saya melakukannya dengan 2 putaran tersisa. 1, saya tidak merasa sama sekali. Tidak sama sekali mengambil resiko naik podium bersama saudara lelaki saya. Karena itu akan berada di tikungan terakhir. Itu adalah tempat di mana saya merasakan lebih nyaman dan saya tidak merasa seperti apapun. Tapi sayangnya bagi Martin tidak apa-apa. Tapi kali ini keberuntungan berpihak kepada kami. Ketika kami melihatnya terjatuh, sudah melihatnya santai, dan saya juga melihat bahwa kami telah memposisikan diri. Saat turun saya melewati dengan bersih, dan lap terakhir itu jika Anda memperhatikan, kami melaju lebih lambat dari biasanya, dan kami berdua mengerti apa posisi kami di podium dalam tanda kutip dan merayakannya. Oke teman-teman, di sini belum habis lagi Mimin baca, terlalu panjang. Yang mana di sini yang intinya Marc Marquez menjelaskan dia tidak menyangka bisa naik podium bersama si Alex Marquez ya. Dan yang pertama sebelum naik podium tersebut si Marc Marquez menjelaskan bagaimana aksinya ya, yang mana bersama Franco Morbidelli salib menyalip. Bahkan Marc Marquez mengatakan si Franco Morbidelli ini sudah terlalu sering melebar. Jadi Marc Marquez mengambil posisi tersebut ya, kesempatan Marc Marquez. Dia mengatakan kalau seperti itu sekali lagi Marc Marquez akan mencoba melalui si Franco Morbidelli. Dan ternyata memang benar, di saat Franco Morbidelli melebar sudah di luar garis, Marc Marquez masuk. Lalu si Franco Morbidelli terlalu cepat, dia memasuk ke dalam lagi dan terjadi pam gitu teman-teman. Nasib baik Marc Marquez, dia bilang hampir terjatuh dan bahkan airbagnya ya, airbag safety suitnya tersebut sudah meledak teman-teman, sudah meledak. Namun Marc Marquez bisa masih berkontrol, alhamdulillah, wah syukurilah gitu deh ya. Oke, setelah itu Franco Morbidelli mencoba lagi dan Marc Marquez terhantam sekali lagi ya, pam gitu ya, langsung mereka si Franco Morbidelli terkeluar sana. Dan di saat Franco Morbidelli hampir disalib oleh si Enea Bastian ini, itulah kesempatan Marc Marquez untuk menjauh. Kenapa? Karena di saat mereka saling salib menyalip itu, kekuatan motor mereka sudah melambat ya. Jadi Marc Marquez bisa mentancap gas, gitu teman-teman ya. Dan akhirnya bertemu dengan Alex Marquez. Sebelum bertemu dengan Alex Marquez, terjadinya kejatuhan Jorge Martin yang cukup disayangkan sekali ya. Memang cukup sayang sekali. Akhirnya si Jorge Martin terjatuh dan hibah tersebut diuntungkan oleh si Francesco Bagnaia dan diuntungkan oleh si Franco oleh siapa? Alex Marquez dan Marc Marquez sendiri teman-teman ya, yang menempati posisi 2 dan 3 teman-teman ya. Oke teman, untuk kali ini ya, yang mana Mimin katakan kemarin si ahli mekanik mendapat poin ya. Ternyatanya sebenarnya tidak teman-teman ya, karena di akhir lap terus dipotong oleh si Takaki Nakagami. Namun karena si Johann Zarco dan beberapa rider lain kena tekanan ban, jadi akhirnya ahli mekanik benar-benar mendapatkan poin pertamanya di akhir musim. Di akhir musim paruh pertama ini ya teman-teman. Akhirnya dia mendapatkan pecah telurnya, yaitu 1 poin. Gitu teman-teman ya. Oke, untuk hasil klasemen sementara ini, yang mana di pemuncak sekarang bukan lagi Jorge Martin, yang mana sudah dipotong oleh si Francesco Bagnaia dengan jumlah poin
berapa? Dengan jumlah poin 222 poin ya untuk Francesco Bagnaia. Kedua ada Jorge Martin yaitu 212 poin, dan ketiga ada Marc Marquez dengan 166 poin. Keempat ada Enea Bastianini 155 poin. Maverick Vinales kelima yaitu 125 poin. Pedro Acosta di posisi ke-6 110 poin, dan ketujuh ada Brad Binder yaitu 108 poin, dan ada Fabio Di Giannantonio 92 poin, dan Alex Espargaro 82 poin, dan ke-10 ada Alex Marquez di posisi 79 poin. Oke teman-teman, itulah untuk kabar terkini yang dapat Mimin sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Untuk saat ini Mimin katakan Mimin ingin fokus untuk berjualan ya. Jadi infonya agak lambat atau gimana gitu, mohon maaf. Pokoknya Mimin selalu ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu hadir ke Radio GP untuk mensupport Radio GP. Thank you everybody, I love you ya teman-teman. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.